Mary menjalankan sebuah perusahaan perencanaan pernikahan. Dia tiba di kantornya pagi-pagi sekali. Oh tidak, seseorang mencuri seluruh persediaan tomat kering yang mahal yang disiapkan untuk pesta yang akan datang. Mary menutup kantornya pada pukul 10 malam tadi dan makanan ringan itu masih ada di sana. Dia menelpon polisi. Detektif mengidentifikasi 3 tersangka dan mengunjungi rumah mereka. Penjaga rumah sedang berjaga semalam. Dia berasumsi bahwa pencuri itu mungkin menyelinap masuk ke dalam kantor ketika dia sedang berada di lantai lain. Menurut petugas kebersihan, dia alergi terhadap tomat dan dia bahkan tidak bisa memasaknya. Dan seorang penata rambut yang bekerja di dekatnya mengklaim bahwa dia menutup salonnya pada pukul 8 malam tadi dan langsung pulang ke rumah. Siapa yang berbohong? Petugas kebersihan. Dia memiliki tanaman tomat dalam pot di ambang jendelanya, jadi dia berbohong tentang alerginya. Perkenalkan 2 perencana pernikahan Mary, Holly dan Dolly. Holly sangat kaya, sementara Dolly sangat bokeh. Dapatkah kamu membedakan siapa yang mana hanya dengan melihat gambar ini? Lihatlah wanita di sebelah kiri. Ada banyak makanan cepat saji di lemari esnya. Sementara itu, wanita di sebelah kanan memiliki lebih sedikit makanan, tapi sehat dan mahal. Dia memilih kualitas daripada kuantitas, jadi dia pasti Holly. Dan yang satunya lagi adalah Dolly. Mary sedang menelusuri media sosialnya dan menemukan 2 foto ini. Salah satu dari keluarga ini adalah miliarder. Bisakah kamu menebak siapa? Setiap anggota keluarga pertama masing-masing memiliki kaos kaki Natal dan mereka memiliki perapian yang bagus. Keluarga kedua hanya memiliki 2 kaos kaki dan perapian mereka palsu. Jadi keluarga pertama adalah keluarga yang kaya. Mary sedang melihat-lihat beberapa foto pesta pernikahan. Dapatkah kamu mengetahui pengantin baru mana yang bokeh? Gambar kedua menggambarkan beberapa busur sutra dan makanan ringan yang mahal. Jadi pasangan pertama bokeh. Mereka menggunakan makanan ringan yang murah dan karangan bunga buatan tangan untuk pesta pernikahan mereka. Lihatlah 2 foto pernikahan dari klien Mary baru-baru ini. Salah satu dari pasangan ini sangat kaya. Dapatkah kamu menebak yang mana? Pasangan pertama menyewa pakaian mereka. Itu sebabnya ukurannya tidak sesuai dengan mereka. Sementara itu pakaian pasangan kedua lebih kasual, tetapi rapi dan mahal. Mary sedang mengunjungi sebuah toko pakaian yang mahal. Dia menyaksikan adegan berikut. Salah satu pelanggan bokeh, sementara yang lainnya adalah seorang jutawan. Dapatkah kamu membedakan siapa yang mana? Pria pertama bokeh, itu sebabnya dia ragu-ragu dan merasa malu saat bertanya tentang kaos mahal ini. Sementara itu pria kaya merasa bebas untuk bertanya tentang harga karena dia mampu membeli semuanya. Tapi dia tetap ingin tahu kenapa harganya begitu mahal. Masuk akal. Mary sedang makan siang di restoran favoritnya. Di meja sebelah dia melihat 2 wanita cantik. Salah satunya sangat kaya. Dapatkah kamu mencari tahu siapa? Wanita berambut pirang memiliki ponsel pintar lama dengan 1 kamera. Sementara itu, wanita berambut merah memiliki ponsel terbaru. Jadi dialah yang kaya. Mary meninggalkan restoran dan bertemu dengan orang-orang ini di jalan. Salah satu dari mereka berpura-pura bokeh. Dapatkah kamu menebak siapa? Orang ini, dia mengenakan jam tangan pintar yang mahal. Mary memasuki sebuah supermarket. 3 wanita hamil berdiri di antrean. Dapatkah kamu mengetahui siapa yang super kaya?
Wanita pertama sedang hamil besar, tapi dia tetap bekerja, yang mungkin berarti dia membutuhkan uang. Dan yang ketiga memiliki terlalu banyak kartu kredit dan kupon. Jadi wanita kedua yang memiliki banyak produk organik di keranjangnya adalah yang kita cari. Mary sedang berjalan-jalan di sekitar kota dan menemukan sebuah konser terbuka. Salah satu musisi di sana adalah seorang jutawan rahasia. Ada yang tahu siapa? Wanita ini, dia mengenakan berlian di balik pakaian sederhananya. Mary membawa sekotak coklat ke kantor untuk mentraktir rekan kerjanya. Kotak itu berisi 57 coklat, dan dari jumlah tersebut, semua kecuali 17 coklat dimakan. Berapa banyak coklat yang ada di dalam kotak itu sekarang? Untuk memecahkan misteri ini, kita harus membaca pertanyaan tersebut dengan seksama. Frasa semua kecuali 17 dimakan, berarti semua kecuali 17 dimakan. Oleh karena itu, 17 coklat masih tersisa di dalam kotak. Mary menghadiri sebuah upacara pernikahan yang mewah. Dia bertemu dengan dua orang di tempat parkir. Dapatkah kamu menebak siapa yang jutawan? Pria ini adalah seorang sopir taksi, sedangkan pria kedua memiliki mobil sport, jadi dia adalah seorang jutawan. Mary memasuki pesta. Dia pergi ke kamar mandi dan melihat dua wanita sedang merias wajah. Dapatkah kamu mengetahui suami siapa yang lebih kaya? Wanita di sebelah kanan menggunakan riasan Gucci palsu. Oleh karena itu, wanita di sebelah kiri pasti memiliki suami yang lebih kaya. Mary duduk di sebelah tiga orang pria. Mereka ingin membuatnya terkesan dan mulai membual tentang uang mereka. Richard baru saja menutup kesepakatan senilai $1 juta, jadi dia berencana untuk membeli penthouse baru. Harold baru saja kembali dari perjalanan keliling dunia. Dia mengundang Mary untuk bergabung dengannya di lain waktu. Dan Anthony mengklaim bahwa keluarganya memiliki sebuah perusahaan besar. Jadi dia tidak pernah bekerja satu hari pun sepanjang hidupnya. Salah satu dari mereka berbohong. Bisakah kamu menebak siapa? Richard. Dia mencuri garpu emas dari meja dan menyembunyikannya di saku jaketnya. Mengapa dia melakukan itu jika dia kaya? Mary mendapat pesan darurat dari dapur. Ada yang merusak kue pernikahannya. Dia pergi ke sana dan menginterogasi 3 orang tersangka. Koki tersebut berkata, "Aku meninggalkan tempat kerja selama 5 menit untuk pergi ke toilet. Saat aku pergi semuanya baik-baik saja. Saat aku kembali bencana." Petugas kebersihan berkata, "Aku mencuci semua piring di dapur. Aku bahkan tidak punya waktu untuk melihat kuenya." Dan pelayan berkata, "Aku sedang menghadapi seorang tamu yang menyebalkan, jadi aku tidak memperhatikan kuenya. Maaf." Siapa yang berbohong? Petugas kebersihan mengatakan bahwa dia telah mencuci semua piring, tapi masih ada piring kotor di wastafel. Ketahuan. Mary sedang mencari lokasi yang sempurna untuk menyelenggarakan pesta pernikahan berikutnya. Dia menemukan 4 pilihan yang tersedia, tapi hanya 1 yang benar-benar aman. Bisakah kamu membantunya membuat pilihan yang tepat? Restoran pertama terlihat apik dan mewah, tapi ada kecoa di langit-langitnya. Menurut kotak info, lokasi kedua akan dibangun pada abad berikutnya, tapi itu terlihat sangat kuno, jadi mungkin saja itu penipuan. Restoran keempat memang bagus, tapi memiliki pipa yang bocor, jadi Mary harus memilih opsi ketiga. Mary pergi untuk melihat lokasi. Dia menjelajahi ruang bawah tanah dan tersesat. Mary mendapati dirinya terkunci di sebuah ruangan tanpa jendela atau langit-langit.
Ruangan itu mulai terisi air dengan cepat. Dindingnya setinggi 4,57 meter di atas lantai. Tapi Mary tidak bisa berenang. Ada 3 benda di ruangan ini. Tong kayu setinggi 0,91 meter, sepeda setinggi 1,21 meter, dan tali sepanjang 1,52 meter. Tinggi Mary adalah 1,82 meter. Bisakah kamu membantunya menemukan cara untuk bertahan hidup? Dia harus berpegangan pada tong karena tong itu akan mengapung. Ketika air sudah cukup tinggi, dia akan bisa memanjat dinding. Pemilik rumah menawarkan Mary diskon besar jika dia bisa memecahkan teka-tekinya. Sebuah rumah kaya dan sebuah rumah miskin sama-sama terbakar. Di rumah manakah polisi akan memadamkan api terlebih dahulu? Mary langsung bisa menjawabnya. Bagaimana denganmu? Polisi tidak memadamkan api, petugas pemadam kebakaran yang melakukannya. Dua sahabat Mary mengirimkan foto selfie kepadanya. Mereka berdua membanggakan gaun baru mereka yang mahal. Salah satu dari mereka bokeh, sementara yang satunya lagi seorang jutawan. Bisakah kamu menebak siapa yang mana? Wanita kedua yang bokeh, dia memiliki logo Chanel di pakaiannya, tapi dia tidak melepas label harganya, jadi dia mungkin hanya mengambil foto ini di toko dan pergi tanpa membelinya. Hari yang panjang, Mary akhirnya pulang ke rumah. Tiba-tiba dia melihat orang-orang ini di jalan. Dapatkah kamu melihat orang kaya di antara mereka? Orang ini punya mobil.